Bukan hal mudah untuk mencapai kehidupan mewahnya saat ini. Lo Heng Hong berasal dari keluarga sederhana, tukang pemecah kelapa di Pontianak hingga keluarganya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Kegigihan Lo Heng Hong untuk sukses di ibu kota, dipicu pula dengan kecerdasannya. Seusai sekolah lanjut bekerja untuk biaya kuliah. Sampai berani memutuskan menjadi investor di beberapa perusahaan. Sebagai investor pasar modal yang sukses, ia kerap membagikan tips untuk berani menjadi seorang penanam saham. Kekayaannya tahun 2020 disebut-sebut mencapai 2,5 triliun rupiah. Lo Heng Hong terlahir dari keluarga sederhana pada tanggal 20 Februari tahun 1959, di desa terpencil Pontianak. Keluarganya mencari nafkah dengan bekerja serabutan sebagai tukang pemecah kelapa. Demi mencukupi 3 buah hati, akhirnya keluarga Lo Heng Hong memutuskan untuk merantau. Orang tuanya bekerja sebagai pegawai toko dan menyewa satu kamar selama mengadu nasib di ibu kota. Semenjak lulus SMA, Lo Heng Hong mulai bekerja untuk mengumpulkan biaya kuliah. Hingga dia berhasil melanjutkan studi di Universitas Nasional jurusan Bahasa Inggris. Sampai Lo Heng Hong bisa bekerja sebagai TU di PT Overseas Express Bank dan kemudian pindah ke bagian pemasaran di Bank Ekonomi hingga naik jabatan sebagai kepala cabang. Selama sekian tahun, ia mempelajari setiap perusahaan. Akhirnya tahun 1996 sebagai cikal bakal Lo Heng Hong, memberanikan diri keluar dari pekerjaan dan terjun sebagai penanam saham. Ada beberapa tips sukses yang dapat dipelajari dan diterapkan dari Lo Heng Hong. Cara pertama untuk menjadi investor ialah mempelajari perusahaan secara mendalam. Selanjutnya, memahami betul bidang usaha yang dia jalankan. Ada banyak pilihan yang patut dipelajari dan sesuai keinginan. Kedua, bidang usaha perlu dilihat. Ada bidang usaha yang baik, ada juga bidang usaha yang tidak baik. Bidang yang baik ada perbankan, ada barang konsumsi, ada komoditas, dan yang lainnya. Baru kemudian memilih perusahaan dengan keuntungan besar. Sebab, nilai saham berbanding lurus dengan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Yang ketiga, lihatlah perusahaan tersebut labanya besar atau tidak. Pilihlah perusahaan yang labanya besar, karena kalau punya perusahaan yang labanya besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Karena harga saham berkorelasi dengan laba perusahaan. Lo Heng Hong menyarankan untuk lebih teliti memperhatikan selama 5 tahun laba yang didapat perusahaan tersebut. Keempat, belilah saham perusahaan yang bertumbuh. Jadi setiap tahun labanya terus meningkat. Yang kelima, belilah perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah. Artinya perusahaan yang salah harga, pricing ratio rendah. Kini dirinya tak perlu lagi berangkat ke kantor, cukup bekerja di taman rumah. Lo Heng Hong mengaku, setiap hari mengisi waktu luang dengan membaca, uang sudah mengalir dengan sendirinya ke rekening.